Shalom jemaat Tuhan, haleluya. Hari-hari sudah menjelang Natal. Mari kita tetap siapkan hati kita untuk tetap menyambut Yesus, yang terutama menyambut Yesus. Ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini saya akan meneruskan Kingdom Devotion, renungan kita dari kitab Efesus. Saudara sekalian, sebelum saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara masih bersukacita sampai saat ini? Menjelang Natal, suasana Natal di mana-mana, apakah saudara bersukacita? Mungkin kita susah bersukacita saat ini ya, di tengah-tengah pandemi, tengah-tengah mungkin masalah dalam kehidupan kita. Apakah kita masih bisa berdoa? Mungkin saudara katakan, ya saya bisa berdoa untuk apa yang saya alami saat ini, untuk keluarga saya. Sekarang pertanyaan sebagai umat Tuhan, apakah saudara berdoa bagi orang lain? Saudara sekalian, Paulus pernah mengalami keadaan di mana segala sesuatu sepertinya pintu tertutup dan dia mengalami tekanan dan sebagainya ketika dia ada di penjara. Kita baca dari Efesus 1 ayatnya yang ke-15 dan ke-16. Firman Tuhan mengatakan, "Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku." Haleluya, saudara sekalian. Paulus menulis kitab Efesus, yaitu gereja yang didirikannya, dari dalam penjara ketika dia dipenjarakan oleh Kekaisaran Romawi. Dari tempat gelap, dari tempat yang tertekan, dari tempat di mana tidak ada kebebasan, dari tempat kita bisa katakan tidak ada jalan keluar. Paulus menulis surat Efesus ini dan dia bersyukur, dikatakan dia bersyukur kepada jemaat di Efesus. Dia terus mendoakan mereka karena iman mereka. Kalau saudara perhatikan apa yang dikatakan Paulus tadi, katakan aku tidak berhenti mengucap syukur. Saya bisa bayangkan seharusnya Paulus menggerutu. Seharusnya Paulus komplain, seharusnya Paulus merasa tertekan. Tetapi dia mengucap syukur. Paulus lebih melihat jemaat di Efesus. Itu menjadi obat bagi dia ketika dia menghadapi situasi dia di penjara. Itu memberikan kekuatan baru bagi dia ketika dia melihat situasi di penjara. Itu menjadi kesibukan baru, yaitu berdoa, bersyafaat, bersyukur untuk kebaikan Tuhan lakukan bagi jemaat Tuhan di tempat di Efesus. Saudara, hari-hari seperti ini ketika kita semua terpengaruh oleh pandemi, mari kita tidak hanya melihat saya, dan keadaan saya. Mari kita juga melihat kebaikan Tuhan atas jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada. Saat ini kalau kita mau jujur, kita harus bisa bersyukur atas penyertaan Tuhan di masa lalu kehidupan kita. Walaupun saat ini mungkin kita mengalami segala penderitaan dan masalah dalam kehidupan kita, kita harus bisa bersyukur dengan kehidupan kita di mana Tuhan sedang menolong kita pada waktu itu. Kalau saudara kita mau jujur, kita berhutang kepada Tuhan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Berapa banyak kali saudara Tuhan menolong kita tanpa kita berdoa, tanpa kita minta. Tuhan menolong kita, Tuhan menjamah kehidupan kita, Tuhan memberkati kita ketika kita tidak berdoa dan meminta sekalipun. Bahkan ketika kita tidak bersyukur sekalipun. Saat ini saudara, ketika kita menghadapi berbagai pencobaan, mungkin saudara seperti Paulus, seperti di penjara, tetap bersyukur karena Allah itu baik adanya. Bahkan Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Inilah kehendak Allah, kemauan Allah untuk kita mengucap syukur di dalam segala keadaan, di dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya tahu kita tidak bisa mengucap syukur ketika kita mengalami penderitaan, masalah dan sebagainya. Tetapi Tuhan tidak mengatakan kita mengucap syukur atas sakit kanker yang kita alami, kebangkrutan yang kita alami, tetapi mengucap syukur di dalam segala hal, dalam segala keadaan. Dan Tuhan akan mengerjakan kebaikan di dalam segala hal. Yes, ya dan amin. Tuhan adalah yang merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah hati ini yang sudah Engkau penuhi dengan Roh Kudus, kami ingin menjadi pendoa-pendoa. Kami ingin dipenuhi dengan rasa syukur untuk melihat teman-teman kami diberkati, teman-teman kami dalam keadaan iman mereka terjaga. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan ketika mereka mengambil langkah iman, berdoa dan bersyukur. Engkau akan memulihkan kehidupan mereka. Engkau akan mengangkat masalah dalam kehidupan mereka. Engkau akan membebaskan mereka dari penjara-penjara kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati semua.